Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget, yaitu cerita dari Love and Lysis. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Jung Ji-woo adalah wanita karir yang terkenal tegas di kantornya. Hari itu di lobi kantor, ia melihat seorang pria dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak disangka, pria itu yang menjadi manajer baru di timnya, namanya Ji-woo. Sebelumnya dia menjadi manajer di gedung bisnis. Di hari pertama Ji-woo bergabung, dia sudah terkesan dengan sikap tegas Ji-woo yang menolak ketua yang suka menghamburkan uang tim untuk makan di luar. Begitupun sebaliknya. Di sini Ji-woo kagum karena Ji-woo bisa menggertak ketua tim dengan tindakan semena-menanya. Saat makan siang, di sini Ji-woo mengajari bahwa Ji-woo sangat populer di antara para wanita. Tak lama kemudian, Ji-woo menghampirinya dan mengucapkan terima kasih atas tindakan tegas Ji-woo tadi pagi. Setelah Ji-woo pergi, teman setim Ji-woo menyadari kalau ia menyukai Ji-woo. 하나쯤은 숨어 있지 않나요? 남들에겐 말할 수 없는 욕망이. Esok paginya, Ji-woo panik karena paketnya tidak ada di ruang security. Security tidak tahu jika Ji-woo telah pindah ke tim VR hingga ia memberikan paketnya kepada Ji-woo. Salah Ji-woo sendiri karena memesan paket atas nama tim, bukan nama pribadi. Ji-woo panik apalagi Ji-woo telah membuka paketnya dan mengeluarkan kalung berduri seperti pengikat pada anjing. Ji-woo buru-buru merampas kalung tersebut dan berbohong kalau kalung berduri itu untuk anjingnya yang bernama Miho. Ji-woo mengangguk saja. Ia hendak membuang kotak pakai Ji-woo, tapi tiba-tiba Ji-woo teringat sesuatu hingga mencoba mengambil kotak itu dari tangan Ji-woo. Apesnya kotak itu malah terjatuh dan dia melihat kupon alat permainan dewasa. Dan ketahuanlah kalau dia bukan memesan kalung anjing. Saat makan siang, Ji-woo jadi sangat tingkat dengan melihat Ji-woo. Apalagi dia jadi sensitif saat mendengar kata mesum, seolah-olah kata itu menggambarkan dirinya. Setelah seminggu berlalu, Ji-woo belum mendengar rumor aneh tentang dirinya. Ternyata Ji-woo merahasiakannya. Ji-woo pun curhat dengan teman medsosnya, pecinta hasrat seksual yang kejam. Usai jogging, Ji-woo lewat di depan toko alat mainan dewasa. Dia berhalusinasi kalau Ji-woo ingin memasangkannya kalung anjing itu. Esoknya di kantor, dari dalam gudang perlengkapan, Ji-woo mencoba mengirim pesan kepada Ji-woo, tapi belum sampai selesai menulis. Di sini dia masuk ke gudang hingga dia panik dan memasang topeng badut dan animasi topeng mereka. Ji-woo terkejut dan belum lagi saat dia sadar yang di dalam kepala badut itu adalah Ji-woo. Mereka saling tarik-menarik kepala badut itu hingga Ji-woo terjatuh. Dia jadi pusing dan Ji-woo langsung mengajaknya ke rumah sakit. Usai berobat, Ji-woo menghampiri Ji-woo yang duduk di taman rumah sakit. Ji-woo berterima kasih karena Ji-woo telah menjaga rahasianya dan minta maaf atas kejadian hari ini. Ji-woo juga balik minta maaf karena dia sudah berteriak. Ia mengaku kalau ia juga memiliki semacam tendensi. Ji-woo yang belum mendengar cerita keseluruhannya langsung berkesimpulan kalau tendensi Ji-woo sama sepertinya, sama-sama pecinta hasrat seksual yang kasar. Tanpa disadari, Ji-woo mengakui kalau ia adalah pecinta BDSM. Ji-woo langsung menampik dugaan Ji-woo dan meluruskan bahwa tendensinya adalah kelihatan seram di mata orang lain. Setelah mengetahui semuanya, Ji-woo jadi penasaran
dengan klien Jiwoo dan mulai mempelajarinya. Temannya Yemi menyadari kalau Jiwoo sedang menyukai seseorang dan menasihatinya agar pura-pura tidak tahu tentang rahasia pria itu. Hari berikutnya kantor mengadakan festival animasi mereka. Jiwoo yang canggung mencoba membantu pekerjaan Jiwoo tapi ditolak. Hal itu membuat Jiwoo berpikir kalau Jiwoo jijik kepadanya. Seusai festival, tim PR makan bersama. Jiwoo yang datang terlambat mendapatkan kursi kosong tepat di depan Jiwoo, tapi dia merasa jijik karena meja yang ia tempati sangat berantakan sebab ketua tim baru siap makan di sana. Usai makan malam, Jiwoo sedang menunggu taksi. Tiba-tiba ia mendengar suara isak tangis dan ternyata itu adalah Jiwoo. Dan ia merasa bersalah karena telah membuat Jiwoo jijik kepadanya. Dalam kondisi setengah mabuk, dia bercerita bahwa mantan pacarnya yang bernama Hana memutuskannya karena kelainannya ini. Jiwoo sama sekali tidak mempermasalahkannya karena setiap manusia punya sisi mesumnya tersendiri. Jiwoo makin terpesona kepada Jiwoo dengan memintanya untuk menjadi tuannya. Tentu saja Jiwoo menolak karena ia belum pernah melakukan permainan gila seperti ini. 이런 일 없을 겁니다. Esoknya di kantor, Jiwoo menatap tajam pada karyawati yang terus caper kepada Jiwoo. Jiwoo yang tersulut api cemburu kemudian mengajak Jiwoo ketemuan di ruang santai. Di sana dia menyuruh Jiwoo untuk memakai penutup mata. Dia penasaran bagaimana rasanya menjadi tuan dalam permainan hasrat gila ini. Jiwoo yang sumringah langsung memakainya dan menurut saja apa yang diperintahkan oleh Jiwoo. Jiwoo penasaran kenapa Jiwoo ingin menjadikannya tuan. Menurut Jiwoo, hanya Jiwoo lah yang menerimanya apa adanya dan tidak memperdulikan pandangan orang lain. Melihat kesungguhan Jiwoo yang bahkan rela menunggunya pulang di tengah hujan, akhirnya Jiwoo setuju untuk menjadi tuannya. Sampai di rumah, di sini dia mencari semuanya tentang BDSM, sementara Jiwoo merasa kesenangan karena kini telah mendapatkan tuan. Di kantor, dia mengajaknya bertemu di rooftop dan di sini membuat peraturan. Jiwoo memberikan kacamata kepada Jiwoo sebagai isyarat kalau dia ingin diperintah oleh Jiwoo. Di dalam kontrak mereka yang berlaku selama 3 bulan, Jiwoo harus melayani Jiwoo sebagai tuannya dengan baik. Minimal mereka bermain sekali dalam seminggu, dan bila hal berbahaya terjadi, maka mereka harus menyebutkan kode rahasia supaya permainan berhenti. Dan kode rahasia mereka adalah Dung-Dung, animasi kantor mereka. Sementara untuk tidur bersama harus melalui persetujuan dari kedua belah pihak, tapi Jiwoo berjanji tidak ada hal macam-macam dengan Jiwoo. Dia hanya ingin menikmati sensasi kesakitan dari permainan kasar mereka. Malamnya mereka mulai bermain di sebuah hotel. Jiwoo mulai menyikat Jiwoo seperti seekor anjing dan menyuruhnya menggonggong bila ingin berbicara. Jiwoo di sini menikmatinya, tapi tiba-tiba ia menggonggong keras seperti anjing mengamuk saat mendengar desakan dari kamar sebelah. Jiwoo mencoba menenangkannya dengan menarik tali kekangnya, namun di sini Jiwoo makin tak terkendali hingga mereka terpaksa keluar hotel. Usai mengantar Jiwoo pulang, Jiwoo merasa bersalah, sementara Jiwoo merasa geli sendiri karena telah bermain seperti itu. Namun esoknya di kantor, Jiwoo menyadari kalau Jiwoo sangat keren, apalagi setelah berdebat dengan ketua tim. Ia bertekad harus bersikap lebih baik lagi kepada Jiwoo. Pertemuan selanjutnya, Jiwoo mengajak Jiwoo makan malam di sebuah restoran privat.
Dia menghadiahi Jiwoo sebuah heels meskipun ulang tahun Jiwoo masih sehari lagi, tentunya karena Jiwoo ingin menjadi yang pertama. Jiwoo tersentuh. Dia kemudian mulai menawari Jiwoo bermain lagi di tempat itu dengan cara menginjak punggung Jiwoo dengan heelsnya. Meskipun hal itu kelihatan sakit, tapi keduanya sangat menikmatinya. Hari selanjutnya, Yemi mendapati Jiwoo sedang melihat fotonya dengan Jiwoo. Hemi menasihatinya agar berani mengajak Jiwoo keluar dan menyatakan perasaannya. Di sini Jiwoo mulai terpesona kepada Jiwoo, apalagi saat melihat Jiwoo dalam mode serius saat bekerja. Kebetulan hari itu mereka sedang rapat dan karyawan magang yang bernama Han kini resmi menjadi karyawan tetap. Ketua tim menyuruh Jiwoo untuk menjadi mentornya Han. Di lain sisi, Jiwoo mulai merasa cemburu karena melihat kedekatan antara Jiwoo dengan Han. Namun setiap malamnya mereka masih tetap bermain permainan kejam itu. Puncak kecemburuan di sini terjadi saat Han di sini memuji seksi saat dia galak. Dia yang tidak bisa memarahi Han, dia kemudian mengajaknya untuk bertemu sepulang kantor di ruangan kerja mereka. Dia berbisik kalau ia salah mengirim email kerjaan mereka, tapi respon Jiwoo biasa saja. Dia tidak memarahinya seperti dia memarahi Han, sebab Jiwoo adalah atasannya. Jiwoo akhirnya tersadar kalau Jiwoo sedang cemburu. Dia menyuruh Jiwoo membuka ikat pinggangnya dan berniat ingin menghukumnya karena telah membawa urusan pribadi dalam pekerjaan. Namun Jiwoo tidak jadi mencambuknya. Dia malah mencambuk meja di sisi Jiwoo. Melihat perlakuan Jiwoo, Jiwoo memohon supaya dia dihukum karena telah bersalah. Setidaknya Jiwoo bisa memakinya. Akhirnya di sini Jiwoo terpancing dan mulai mengeluarkan sumpah serapannya sebagai pelampiasan emosinya kepada ketua tim. Namun emosinya justru terlihat keren di mata Jiwoo. Mereka hampir saja ketahuan security jika mereka tidak segera bersembunyi. Malam itu mereka sangat menikmati luapan emosi masing-masing. Sampai di rumah, Jiwoo tersimpu membayangkan kedekatan mereka tadi di kantor. Bahkan Jiwoo hampir saja menciumnya. Hari-hari selanjutnya, Jiwoo mulai melaporkan segala aktivitas mereka kepada Jiwoo untuk memperkuat hubungan mereka. Di kantor, mereka curi-curi pandang satu sama lain. Malamnya, usai bermain, Jiwoo mengobati luka punggung Jiwoo usai dari cambukannya. Tiba-tiba Hana, mantan pacar Jiwoo, menelponnya. Jiwoo mulai bercerita bahwa mantan pacarnya itu sangat membencinya karena merasa telah ditipu dengan hasrat menyimpangnya. Dengan meskipun dia berdarah-darah karena permainan ini, tapi Jiwoo merasa hidup karenanya. Esok paginya Hana kembali menelpon Jiwoo. Dia mengajak Jiwoo untuk ketemuan, tapi Jiwoo menolak karena dia sudah ada janji dengan Jiwoo. Singkat cerita, Jiwoo pergi jalan-jalan dengan Jiwoo ke sebuah tempat. Sebelum turun mobil, di sini dia memborgol sebuah tangan masing-masing karena mereka masih dalam konteks bermain. Bahkan dia meninggalkan kuncinya di dalam mobil agar tidak ada yang membukanya sebelum permainan selesai. Tidak disangka Yemi melihat mereka berdua karena kebetulan mereka ada janji kencan buta di tempat yang sama. Kembali kepada Jiwoo dan Jiwoo, meskipun tangan mereka diborgol dan mereka berdekatan, tapi Jiwoo sama sekali tidak menggenggam tangan Jiwoo. Bahkan ia canggung saat Jiwoo menyuapinya ketika makan. Di momen ini, Jiwoo mengatakan perasaannya dan memerintahkan Jiwoo untuk menjadi pacarnya. Namun Jiwoo menolaknya. Sepertinya dia masih trauma dengan masa lalunya. 명령이에요? 싫어요, 지우 씨. Di tempat lain, Yemi berusaha menelpon Jiwoo karena teman kencannya ini
berusaha melecehkannya dengan melakukan kekerasan. Ternyata Hyemi memiliki hasrat yang sama seperti Ji-woo. Hanya saja berhubungan di pertemuan pertama itu termasuk pelecehan. Setelah berulang kali menelpon, akhirnya dia mengangkat panggilannya. Di sini dia menyebutkan nama hotelnya sebelum pria yang mau melecehkannya. Dan dengan tangan yang masih berdiborgol, Ji-woo dan Ji-woo buru-buru menuju kamar hotel yang dimaksud. Tapi sampai di sana, ternyata Hyemi berhasil melumpuhkan pria itu dan mengikatnya di ranjang. Sampai di rumah, dia menyesal karena telah menyatakan perasaannya. Dia juga menyadari bahwa 1 minggu lagi kontrak mereka akan berakhir. Sementara di kediaman Ji-woo, dia teringat bagaimana Hana langsung membencinya saat Ji-woo mengakui kelainan hasratnya. Dia takut jika hubungannya nanti dengan Ji-woo berakhir tragis seperti sebelumnya. Semenjak kejadian itu, mereka berdua jadi canggung saat bertemu di kantor. Suatu hari di sini dia melihatnya sangat kekeh mempertahankan kacamatanya supaya tidak dilepas, apalagi dipegang orang lain. Pria itu masih taat aturan bahwa melepas kacamata itu sangat dilarang. Saat pulang kerja, Ji-woo mengirim pesan kepada Ji-woo pada malam ini adalah permainan terakhir mereka sesuai rencana kontrak. Ji-woo mulai menyiapkan alat penyiksanya sementara Ji-woo sibuk memasak untuk menjamu Ji-woo dengan baik nantinya. Saat bel berbunyi, ternyata yang datang adalah Hana. Gadis itu mengajak Ji-woo minum bersama karena ia stres baru putus dari pacarnya. Tapi Ji-woo menolak karena Ji-woo akan datang ke rumahnya. Hana yang marah menyalahkannya ke atas kesialan yang menimpanya. Bahkan Hana menghancurkan porsi makanan yang disiapkan khusus untuk Ji-woo. Saat keluar dari apartemen Ji-woo, tak sengaja Hana berpapasan dengan Ji-woo dan pergi begitu saja. Di sini Ji-woo juga menceritakan apa yang baru terjadi kepada Ji-woo. Singkat cerita, mereka memulai permainan terakhir mereka. Di sini dia yang perasaannya kacau dari tadi menyadari jika ini adalah hari terakhir mereka, lantas menciumnya. Dan dia langsung mendorongnya karena perasaannya tidak boleh berkembang lagi. Dia lalu melepaskan ikatan Ji-woo dan pamit pulang. Tapi sebelum pergi, dia sempat berkata bahwa dia merasa tidak pantas untuk Ji-woo. Dan sampai di rumah, Ji-woo menangis. Dia sampai tidak masuk kantor esok harinya karena sakit. Malam harinya saat jogging, banyak email masuk ke dalam ponselnya. Ternyata di sini dia meletakkan suara di kantor dan tak sengaja menyebarkan rekaman suara ketika berpura-pura memukul Ji-woo di kantor kala itu. Esoknya di kantor, Ji-woo dipanggil ke ruang ketua tim dan dimarahi habis-habisan. Ji-woo yang belum tahu apa-apa akhirnya ikut dipanggil. Ketika keluar dari ruangan, sejak hari itu semua orang menjadi menjelekkan Ji-woo sampai melecehkannya secara verbal. 생각보다 묵직하네요. 뭐? 진짜 때려주세요. Ji-woo mengunjungi rumah Ji-woo untuk meminta maaf. Tapi wanita itu sama sekali tidak ingin menemuinya. Akhirnya Ji-woo mengutarakan rasa menyesalnya seorang diri. Dan hari berikutnya di sini dia dipanggil ke ruang petinggi perusahaan untuk sidang pendisiplinan. Awalnya Ji-woo masih terima dengan semua teguran dari para petinggi, tapi lama-kelamaan mereka malah melecehkan Ji-woo secara verbal hingga Ji-woo tidak tahan lagi. Ia memarahi semua dewan direksi dan mengatakan kalau semua ini salahnya. Lagi pula dia benar-benar menyukainya. Dan di sini Ji-woo benar sungguh-sungguh menyatakan perasaannya kepada Ji-woo. Di sini mereka tidak peduli lagi dengan apapun konsekuensi yang akan diterima, kemudian pergi meninggalkan ruangan.
Mereka berdua sangat bahagia dan di sini Jiwoo ingin memperbarui kontrak mereka karena mereka juga mulai menikmati permainan mereka berdua. Hanya saja kali ini mereka akan menggabungkan kencan dengan permainan BDSM. Jiwoo pikir mereka akan dipecat. Ternyata Dewan Direksi tidak bisa memecat mereka karena rekaman percakapan rahasia mereka juga tersebar. Dan ternyata di hari rumor menyebar, di sini dia langsung menemui Han yang tidak masuk kerja lagi. Dia juga meminta Han untuk menyebarkan semua rekaman yang dia punya karena malu Dewan Direksi hanya memberikan suspensi dan hukuman potong gaji untuk keduanya. Akhirnya sejak saat itu hubungan Jiwoo dan Jihoo juga berjalan baik. Bahkan mereka masih memainkan permainan hasrat gila itu. Ya, dengan begitu cerita pun tamat. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.